kenapa komoditas ini lagi booming saat ini? Kenapa kira-kira harga saham pada akhirnya naik juga? Yang sudah naik nih ya, sudah satu bager ini. Ya, sudah Nah, itu. kira-kira udah dijual belum nih Mas Rian? Nah itu kan sekarang udah naiknya jauh lebih tinggi Mas Ras. Iya, Jadi iya. secara prospek pastinya tahun 2026 itu Halo teman-teman investor, ketemu lagi ya di sesi The Investor Talk, dan seperti biasa saya mengundang salah satu senior analis kita yaitu Mas Rian Yovika. Nah, di podcast kali ini kita nanti akan sedikit bahas mengenai komoditas dan juga salah satu emiten yang ada di watchlist The Investor yang kayaknya sudah panen ya. Nah, nanti akan kita lihat nih kira-kira apa faktornya dan kenapa bisa terjadi kenaikan harga saham. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman silahkan join di channel Telegram kami ya, channel The Investor, karena di situ kita sering share informasi-informasi terupdate terbaru mengenai pasar saham. Jadi pastikan nih teman-teman, kalau tidak ingin ketinggalan tentang informasi mengenai dunia pasar modal kita, dunia saham kita, teman-teman pastikan join di channel Telegram kita ya, The Investor. Nah, linknya sudah ada di dalam deskripsi atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Nah, oke Mas Rian, kita langsung masuk saja nih. Dimana kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini ya, akhir tahun kemarin sampai dengan awal tahun 2026 ini harga-harga komoditas kan pada naik nih. Ya. Nah, kira-kira kenapa itu Mas? Kenapa komoditas ini lagi booming saat ini? lagi booming ya. Oke, kalau terkait dengan komoditas ini sebenarnya ada cukup banyak ya Mas Ras ya. Ya, ada emas, ya ada silver, kemudian juga ada batu bara, kemudian nikel, ya ada CPO. Kemudian kalau kita lihat ya ada kenaikan juga pada aluminium dan lain sebagainya. Oke, terus tadi ya apa penyebab kenaikan beberapa harga komoditas tersebut ya, meskipun kalau kita lihat ada juga Mas Ros yang sebenarnya itu cukup stagnan ya atau naik turun, yaitu contohnya seperti harga minyak global gitu. Oke, nah kita fokus ya yang tadi ke beberapa komoditas yang pada mengalami kenaikan cukup tinggi ya. Ya contohnya emas. Nah kalau emas mungkin teman-teman sendiri juga udah pada ngerti ya penyebab utamanya, yang dimana saat ini ya tensi geopolitik global itu juga sedang panas banget ya antara Amerika Serikat ya dengan Iran, kemudian juga ada rencana dari Amerika Serikat itu mau mengambil alih Greenland gitu ya dan lain sebagainya. Nah itu pastinya mendorong permintaan untuk aset safe haven Mas Ros, atau aset-aset yang itu aman sebagai aset lindung nilai. Ya jadi ketika masyarakat pada nggak ngerti nih, wah ini kira-kira ke depan seperti apa nih, kok geopolitiknya memanas banget, apa ke depan ekonomi bakalan kurang bagus dan sebagainya. Nah di situ muncul ketidakpastian, ya harga emas, harga silver gitu ya itu pada mengalami kenaikan Mas Eros. Oke, kemudian ya mungkin kita juga bahas yang lain ya, komoditas yang lain, karena kalau emas ya mungkin teman-teman udah ngerti gitu ya, karena ya mungkin banyak ya orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu pada beli emas juga gitu ya. Dan di investor juga udah cuan banyak ya, kemarin di saham Arci ya, salah satu emiten watchlist kita di komoditas emas ya. Nah selain emas nih Mas, kira-kira ada nggak yang lainnya yang kira-kira menarik juga nih? Oke, kalau yang lain ya ada beberapa ya Mas Ros ya, yang kemarin udah naik cukup tinggi juga, itu salah satunya juga ada nikel. Ya nikel ini dia naiknya juga cukup lumayan ya, karena sempat jatuh di sekitaran 14.500 ya, 14.500 USD per ton, itu naik ke 18.000 ribuan gitu ya. Nah faktornya apa pendorongnya? Nah ini agak beda Mas Ros dengan tensi geopolitik tadi, beda dengan emas tadi gitu ya. Yang mana pendorong kenaikan harga nikel itu utamanya karena dari Indonesia, kebijakan dari pemerintah Indonesia. Oke. Karena produsen nikel terbesar dunia itu berasal dari Indonesia gitu ya. Dan kemarin dari pemerintah Indonesia itu ada rencana untuk produksi nikel di Indonesia tahun 2026 itu dipangkas Mas Ros, itu untuk biji nikelnya. Yang mana target untuk tahun 2025 itu 379 juta ton untuk biji nikel produksi nasional gitu ya. Jadi seluruh ya perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Nah untuk tahun 2026 itu dipangkas 30%. Jadi 250 sampai 260 juta ton. Nah jadi ketika Indonesia sebagai produsen utama nikel dunia, kemudian produksinya dipangkas, ya otomatis di situ akan kekurangan pasokan ya. Potensi kedepannya itu kekurangan pasokan, ya sudah market merespon itu positif,
harga nikel pun juga melonjak Mas Eros. Gitu. Ya, karena harga nikel naik, ya emiten-emiten yang berhubungan dengan nikel juga pada naik ya, seperti Inco, kemudian Harum itu juga pada naik. Ya, termasuk Antam juga ya. Antam selain emas, dia juga ada bisnis nikelnya itu juga naik ya. Dan kebetulan 3 saham ini juga ada di dalam watchlistnya di investor ya. Jadi dan 3 saham ini juga kita sudah bahas di program Value Investing Mastery kita di tahun kemarin ya. Jadi juga selamat nih buat teman-teman yang kemarin sudah melakukan analisa bareng-bareng dengan kami, hold sahamnya dan sekarang harusnya sudah pada cuan ini ya. Nah oke, itu mengenai nikel nih. Ada yang lain nggak Mas? Oke, kalau yang lain itu ya beberapa di antaranya ada kenaikan tapi nggak terlalu tinggi ya Mas Eros ya. Contohnya seperti batubara ya, batubara thermal. Ya batubara thermal itu ya dia ya bisa dibilang masih cukup stagnan ya Mas Eros ya. Ada kenaikan tipis, tapi beberapa emitennya itu ada yang mengalami kenaikan gitu ya. Nah, kenapa batu bara thermal ini mengalami kenaikan? Ya salah satu faktornya itu dari Cina. Karena Cina ini adalah produsen dan konsumen batu bara thermal terbesar dunia. Dan kemarin ya dari Cina itu mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan lebih dari 100 PLTU Mas Ras ya, pembangkit listrik tenaga uap yang itu bahannya atau ya bahan untuk operasional PLTU-nya itu kan pakai batu bara thermal gitu. Nah, otomatis kalau dari Cina itu mau meluncurkan lebih dari 100 PLTU ya di situ permintaan batu bara bisa bagus. Nah, itu salah satu pendorongnya gitu Mas Eros ya. Meskipun di lain sisi ya batu bara thermal ini masih cukup tertekan Mas Eros ya, karena dari Cina itu sebenarnya dalam jangka panjang sampai 2030 itu ya potensinya akan mengurangi konsumsi batu bara thermal ini gitu. Oke, itu untuk batu bara Mas Eros ya. Jadi kalau untuk batu bara thermal ya dalam beberapa waktu ini ada kenaikan ya cukup nggak terlalu banyak Mas Eros ya. Nah, tapi di lain sisi kan ada 2 batu bara ya Mas Eros, ada thermal, ada juga metalurgi. Oke. Nah, kalau yang metalurgi ini bagus Mas Eros ya. Nah, dia ada kenaikan nih dari sekitar ya di pertengahan tahun 2025 itu harganya 170-180 USD per ton. Nah, sekarang berapa? Sekarang itu sudah di 240-an. Ya, USD per tonnya. Jadi di situ sudah ada kenaikan cukup tinggi. Nah, kenapa kok bisa seperti ini gitu ya? Ya karena memang agak sedikit berbeda Mas Ros ya. Batu bara metalurgi itu digunakan gitu ya, itu untuk pemrosesan produksi baja ya. Baja sendiri itu juga dipakai untuk ekonomi hijau ya, dipakai untuk di kendaraan listrik, dipakai untuk pembuatan pembangkit listrik energi baru terbarukan dan sebagainya. Jadi di situ agak berbeda dengan batu bara thermal. Nah, jadi kalau kita lihat ya saat ini ya, dan dari pemerintah Cina sendiri juga membatasi produksi, konsumsinya masih cukup aman, ya otomatis di situ mendorong kenaikan harga dari batu bara metalurgi ini. Ya, dan beberapa emitennya juga ya ada kenaikan ya Mas Ros ya, yang dia punya produk batu bara metalurgi ini. Iya. Oke, ini ngomong-ngomong mengenai batu bara metalurgi ya, atau batu bara kokas nih ya Mas Rian ya. Nah, ini kalau kita kembali ke podcast kira-kira beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah bulan November ya. Mungkin di sini nanti ada nih gambarnya ya. Nah, di situ kita membahas nih salah satu saham batu bara yang menarik untuk punya potensi yang waktu itu adalah ADMR ya, yang dimana Mas Rian sendiri juga udah pegang nih ya, di portofolio OnField-nya juga udah pegang. Nah, kira-kira gimana nih kabar ADMR saat ini Mas Rian? Apakah sudah bagger atau gimana ini? Ya, untuk sampai saat ini Mas Ros alhamdulillah udah bagger Mas Ros ya. Karena waktu itu belinya kan di ya rata-rata harga belinya 1.002 Mas Ros. Nah, sekarang kan udah di 2.000-an gitu ya. Jadi di situ udah bagger gitu. Oke, wah selamat ya udah satu bagger di ADMR. Nah, kira-kira kenapa kalau kita bicara kenaikan harga saham, pastinya kan kita juga perlu melihat dari sisi fundamentalnya ya Mas Rian ya. Apa faktornya kenapa harga saham itu akhirnya naik? Bagaimana dengan fundamentalnya? Nah, bisa dijelaskan Mas Rian, kenapa kira-kira harga saham ADMR ini pada akhirnya naik juga gitu? Ya, oke. Jadi alasan kenapa harga sahamnya naik gitu ya Mas Ros. Itu sebenarnya kemarin juga udah sempat kita bahas ya Mas Ros ketika podcast sebelumnya gitu ya. Potensi naiknya itu kira-kira apa sih? Nah, itu sebenarnya sudah ada plan-plannya gitu ya Mas Ros ya. Dan itu ya ternyata bisa berjalan gitu ya. Yang pastinya utamanya itu dari tadi Mas Ros ya, ada pembahasan terkait kenaikan harga batu bara metalurgi. Yang mana kalau untuk ADMR itu kan dia produknya yaitu batu bara metalurgi ya. Sampai saat ini ya dia masih memproduksi itu dan harganya naik, otomatis di situ potensi ke depan juga bisa mendorong kenaikan kinerjanya
produknya ya, dari sisi pendapatan dan juga laba bersihnya gitu ya. Ya jadi meskipun kinerjanya saat ini masih tertekan gitu ya Mas Ros ya. Untuk yang Q3-nya masih turun, pendapatan turun, labanya turun 30-an%. Tapi ya kalau misalnya acuan harga batu bara kokas metalurgi ini naik, berarti kan ke depan ada potensi nih labanya bisa mengalami kenaikan, ada potensi labanya itu rebound gitu ya. Itu terjadi di ADMR ya. Jadi kenapa kok harga sahamnya naik? Ya karena itu ada kenaikan harga batu bara metalurgi yang acuan akhirnya nanti kinerjanya pun bisa mengalami kenaikan gitu. Nah jadi kalau kita lihat kinerja DMR tahun 2025 mungkin ya memang masih atau tertekan gitu ya, sampai full year 2025 pun masih tertekan. Tapi kalau untuk full year 2026 potensinya bisa membaik. Kemudian nggak hanya itu Mas Ros ya, jadi masih ada satu hal lagi ya, yaitu smelter aluminiumnya ADMR. Nah, jadi kemarin kan sudah sempat kita bahas juga ya bahwa smelternya ini tuh potensi produksinya pertengahan Desember tahun 2025 ya. Dan ya kalau sampai saat ini saya belum dapat informasi resmi Mas Ros apakah sudah beroperasi atau belum gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah beroperasi ya itu pastinya sangat bagus karena bisa mendorong kinerja tahun 2026. Dan beberapa waktu terakhir ini kalau kita lihat harga aluminium global itu sangat bagus Mas Ros. Dia ada kenaikan cukup tinggi ya, dari sekitar 2.500 USD per ton itu naik jadi 3.100-an USD per ton. Nah, jadi di situ ada kenaikan cukup tinggi, otomatis kalau misalnya dari ADMR ini dia memproduksi aluminium itu harga jualnya jauh lebih tinggi, kemudian biayanya itu katakanlah masih tetap sama gitu ya, masih atau masih nggak terlalu tinggi gitu ya, itu pasti bakal bagus banget untuk margin labanya. Karena kalau kita lihat Mas Ros ya, jadi bahan baku untuk perusahaan membuat aluminium itu adalah alumina, dan harga alumina sendiri sebenarnya cukup stagnan gitu ya. Jadi alumina itu stagnan, aluminiumnya naik, berarti kan di situ nanti secara margin laba bisa bagus. Ya, dan smelternya ini kan dia masih pakai PLTU Mas Ros. Jadi ADMR itu kan punya 3 tahapan untuk smelter aluminium. Yang pertama 500.000, kemudian naik nanti ditambah 500.000 ton, tambah lagi 500.000 ton. Nah, yang pertama ini masih pakai PLTU Mas Ros. Kemudian yang kedua ini nanti hybrid PLTU sama EBT, PLT EBT, baru yang terakhir itu PLT EBT. Nah, sekarang kalau kita lihat ya batu bara thermal sendiri kan sebenarnya juga belum terlalu naik ya Mas Ros. Nah jadi di situ secara biaya operasional itu menurut saya masih tetap bagus Mas Ros. Maksudnya secara biaya nggak terlalu tinggi gitu. Di lain sisi harga jual bagus, yaitu positif banget untuk kinerja dari ADMR sendiri. Nah jadi kenapa kok harga sahamnya bisa melonjak tinggi? Ya karena itu Mas Ros. Apalagi ADMR sebelumnya kan juga sudah jatuh ya ke 700. Kemudian waktu itu naik ke 1.000 ya saya beli ya, karena masih ada potensi untuk lanjut naik lagi. Ya, seperti itu Mas. Oke, dari obrolan Mas Rian tadi kan sebenarnya bisa kita simpulkan ya bahwa kalau kita cuman mengacu pada laporan keuangan sebelumnya yang dimana itu masih Q3 2025 itu kan sebenarnya kinerja masa lalu ya. Nah, dimana kita sebagai investor harus bisa memproyeksikan kira-kira apakah nanti ke depan ini kinerjanya bakalan naik atau enggak gitu kan. Karena pada akhirnya market itu dia biasanya akan bergerak sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan proyeksi. Jadi walaupun sisi kinerja dari ADMR sendiri di tahun kemarin itu masih turun, cuman kalau kita ngelihat faktor fundamentalnya adalah di harga batu bara kokas itu sendiri dan juga ada aluminium itu ya, maka membuat market sudah mengapresiasi duluan sebelum laporan keuangan itu rilis kan ya. Sebelum laporan keuangan yang bagus tahun 2026 itu rilis. Itulah kenapa kita sebagai investor ini buat teman-teman ini ya, terutama kalau misalnya teman-teman bicara mengenai fundamental perusahaan atau value investing, maka sebenarnya sisi yang terpenting itu adalah tentang prospek perusahaannya. Apakah prospek perusahaannya ini cemerlang atau enggak gitu, atau jangan-jangan prospeknya sudah enggak bagus. Nah, maka biasanya harga saham akan mengikuti proyeksi tersebut ya, mengikuti sesuai dengan ekspektasi market ya. Nah, oke, itu tadi sekilas mengenai ADMR ini yang sudah naik nih ya, sudah satu bagger ini. Nah, kira-kira udah dijual belum nih Mas Rian? Ya kalau untuk udah dijual atau belum, ya kalau dari kami sebagian sudah dijual Mas Ros ya. Sebagian jadi, sudah di take profit ya. Iya, merealisasikan untuk lumayan sebagian 100% kan. Ya. Cuman kalau proyeksi kinerja sampai 2026 ini kira-kira menurut Mas Rian gimana ini Mas? Kalau secara kinerja potensinya masih tetap bagus Mas Ros, dan itu menjadi alasan kenapa yang dijual itu sebagian bukan semuanya gitu. Ya karena
masih bagus banget Mas Ros. Jadi sebelumnya itu forecast untuk harga batu bara kokas ini tuh ya katakanlah masih di 200-an Mas Ros ya. Oke. Misal 190 atau 200 USD. Ya. Nah, ternyata harganya naik sampai 240. Berarti kan itu di atas forecast sebelumnya. Jadi mungkin di situ secara harga wajar itu mungkin bisa atau masih ada potensi lanjut naik lagi, didukung dengan aluminium yang harganya juga mengalami kenaikan. Nah, jadi di Enfin itu ya di program nabung saham itu juga punya Excel yang terkait forecast ADMR itu Mas Eros ya. Jadi terkait berapa sih potensi laba yang diperoleh dari smelter aluminium itu ada Mas Eros. Dan waktu itu ya forecastnya harga aluminium masih di 2.700 ya, kemudian batu bara metalurgi masih di 180 gitu. Nah itu kan sekarang udah naiknya jauh lebih tinggi Mas Eros. Jadi secara prospek pastinya tahun 2026 itu jauh lebih bagus lagi. Oke, jadi prospek 2026 masih oke ya untuk ADMR ya. Oke. Nah teman-teman sekalian, tentu saja apa yang kita obrolkan kali ini sifatnya hanya edukasi ya tentang bagaimana kita memahami fundamental suatu perusahaan ya. Jadi bukan rekomendasi beli ataupun jual ya. Semua tetap di tangan teman-teman masing-masing ya. Tombol buy and sell-nya juga di tangan teman-teman masing-masing. Otomatis risiko juga menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu Mas Rian ya, obrolan kita sangat menarik ini tentang komoditas ya. Terima kasih dan kita ketemu lagi di sesi The Investor Talk selanjutnya. Dadah.